hari ini kita akan melakukan kajian kitab Arba'in An-Nawawi. Insyaallah pada hari ini kita masuk ke bagian kelima, ayat penjelasannya yang akan disampaikan oleh dosen kita Ustaz Mungkin kajian akan berlangsung sekitar 45 sampai 50 menit dan 10 menitnya apabila ada yang ditanyakan jawab. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi ala ihsani, syukuruhu ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, da'i ila ridwani, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'du. Ikhwani billah wa akhwati biddin, a'azzani Allah wa yakum. Alhamdulillah, hari ini Allah Ta'ala kembali mudahkan kita untuk melaksanakan kajian kita, dan alhamdulillah hari ini kita berada di hembusan rahmat. Nabi SAW mengatakan nafhah, itu bahasa Arabnya hembusan. Orang kalau berjalan di padang pasir tiba-tiba ada angin seger, nah itu namanya nafhah. Itulah perumpamaan dalam sepanjang tahun ini Allah Ta'ala memberikan kepada kita musim-musim kebaikan. Ramadan terbaik, terbesar, tapi ada beberapa hari yang Allah Ta'ala utamakan, seperti 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Yang dulu para salafus saleh mengagungkan 3-10, diantaranya adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Semoga Allah Ta'ala beri taufik kepada kita ikhwan untuk bisa mengisi musim kebaikan ini dengan berbagai jenis-jenis ketaatan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hadis berikutnya ikhwani billah adalah hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, diriwayatkan oleh Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, Aisyah radhiyallahu taala anha, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa min fahuwa raddun." Barang siapa, ini ada 3 kalimat di situ teman-teman sekalian. Yang pertama, man ahdatsa fi amrina hadza, barang siapa perkara-perkara muhdas. Muhdas itu perkara yang belum pernah ada sebelumnya, atau perkara-perkara adakan fi amrina hadza, dalam urusan ini, urusan agama ini. Itu kalimat kedua. Jadi sesuatu yang baru tetapi yang berkaitan dengan urusan agama, bukan perkara urusan dunia. Urusan agama, urusan dunia boleh-boleh saja. Dalam urusan dunia, semua perkara baru boleh, ya. Kalau itu ada maslahatnya tentu saja. Tapi yang dimaksud di sini Nabi SAW, ihdas, perkara muhdas adalah perkara yang berkaitan dengan urusan agama, urusan ibadah, urusan muamalah, urusan yang Allah Ta'ala telah tetapkan. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala katakan, am lahum syuraka'u syara'u lahu minad dini ma lam ya'zan bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu yang mereka membuat syariat yang Allah tidak izinkan untuk itu? Ini bantahan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka punya ulama-ulama yang kadang-kadang mereka tetapkan sesuatu yang halal atau yang haram bukan berdasarkan syariat agama mereka, tapi berdasarkan hawa nafsu. Nah, maka ahdatsa fi amrina hadza, bahwasanya perkara itu adalah dikaitkan dengan agama, dalam urusan agama. Nah, lalu man ahdatsa fi alaysa minhu, yakni tidak berdasarkan sandaran kepada agama. Ya, perkara agama tapi tidak ada landasan syar'inya. Baik landasan syar'i secara umum, jadi dalil umum, maupun dalil khusus. Ya, nah itu inilah Nabi mengatakan bahwa raddun, itu tertolak. Jadi di situ 3 kriteria. Ya, amalan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, perkara baru. Tidak ada model sebelumnya.
Ya, makanya ada sahabat mengatakan apa yang bukan agama di zaman sahabat, bukan agama di zaman yang lain. Ya, perkara sekarang ini jemaah, kita menganggap agama. Lalu setelah kita merujuk ke zaman sahabat, ternyata itu bukan agama di zaman sahabat, berarti curigai. Ya, kemudian fi amrina hadza dalam masalah agama. Ya, urusan agama bukan urusan dunia. Urusan dunia silahkan terserah. Antum lebih tahu, kata Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Silahkan berkreasi, berinovasi, ya, di masalah pertambangan, ya, silahkan, banyak. Boleh berinovasi. Yang belum pernah ada modal sebelumnya silahkan. Ya, tapi bukan dalam urusan agama, urusan ibadah, urusan syariat. Nanti kita lihat ya. Kemudian yang ketiga adalah ma laisa minhu. Tidak ada sandarannya, dalilnya. Sandaran itu maksudnya dalil. Semua yang disandarkan kepada agama itu namanya dalil. Ya, baik secara umum, apalagi secara khusus. Saya tadi pengajian pagi-pagi, Ustaz, ada nggak puasa tarwiyah? Ya, yang ada puasa Arafah. Adapun puasa tarwiyah, dalil khususnya nggak ada. Nabi SAW kan siapa yang bermansoma yaumu Arafah, somu yaumi Arafah, itu dalil khusus toh. Tapi tarwiyah nggak ada, somu yaumu tarwiyah nggak ada. Tetapi ada dalil umum. Nabi mengatakan al-amalu soleh fiha ahabbu ilallah. Amal-amal soleh lebih dicintai Allah. Itu berarti ada dalilnya toh. Jadi teman-teman yang berpuasa hari ini atau puasa dari tanggal 1, ada dalilnya. Secara umum Nabi mengatakan amal soleh lebih dicintai. Tapi kalau menetapkan dalil khusus, puasa tanggal 5 Zulhijjah, puasa 3 Zulhijjah, tidak ada. Tapi kalau dalil umum ada. Ya, baik jemaah. Itu ya. Nah, secara umum jemaah saya ingin sampaikan bahwasanya hadis ini hadis yang sangat agung dan para ulama mengatakan ini adalah dalil tentang yaitu barometer diterimanya amalan dari sisi zahir. Makanya sebagian ulama mengatakan hadis ini hadis setengah agama. Ya, karena apa? 2 barometer menilai yang pertama ikhlas, itulah amal innamal amalu binniyat, hadis pertama. Oh. Maka hadis ini adalah barometernya amalan zahir. Kalau innamal amalu binniyat, barometernya amalan hati. Ya, dan yang meriwayatkan adalah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala. 2 hadis yang semakna. Yang satu Imam Bukhari, yang satu Imam Muslim. Kalau Imam Muslim apa? Man amila amalan Man amila amalan ya fahuwaradun. Sambil sama. Kalau ini man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu. Hadisnya sama, yang satu Bukhari, yang satu Muslim. Yang satu Muslim yang tadi yang saya sebutkan. Kalau yang kita pelajari adalah hadis riwayat Bukhari, sama-sama dari Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Ummul Mukminin ini jamaah Amr bin As pernah tanya, ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilaik? Siapa orang yang paling kau cintai? Nabi mengatakan Aisyah. Minar rijal, dari laki-laki Abuha. Nabi tidak mengatakan Abu Bakar, tapi mengatakan Abuha. Masih luar biasa Aisyah ya. Itu umurnya berapa tahun Pak? Nabi SAW menikahinya umur 6 tahun dan berkumpul bersamanya 9 tahun, yaitu ke tahun setelah perang Badar. Setelah Nabi SAW perang Badar, Nabi berkumpul, artinya masuk ke rumahnya, berserumah dengannya. Dan beliau meninggal, Nabi SAW umurnya berapa? 18 tahun. Dan beliau meninggal 48 tahun kemudian, yaitu tahun 58 Hijriah. Umurnya panjang sekali, jemaah. Ya, berarti 15 tambah 48 berapa? 18 tambah 48, ya umur segitulah. Dan beliau menjadi rujukannya para sahabat. Beliau periwayat hadis perempuan terbanyak, sekitar 2000, saya lupa, 2000 sekian. Makanya jemaah, diantara hikmahnya katanya beliau nggak punya anak, ini dia, mendampingi Nabi SAW. Coba kalau punya anak, padahal suaminya seorang Nabi. Ayahnya laki-laki terbaik setelah Nabi SAW, Abu Bakar Siddiq. Doanya mustajab, tapi Allah ternyata ada hikmahnya, kita bisa banyak mendapatkan terutama hadis ini. Makanya kalau dilaknat, dikafirkan oleh orang Syiah, hampir sepertiga agama hilang teman-teman sekalian. Ya kan? Ya. Makanya ada seorang salaf tabi'in ya, saya lupa kalau nggak salah Masruq ya. Kalau meriwayatkan dari Aisyah, beliau mengatakan haddatsani Habibatu Habibillah, kekasih dari kekasih Allah. Karena Nabi pernah ditanya, siapa orang yang paling dicintai? Aisyah. Berarti maka beliau, kalau tabi'in ini yang muridnya Aisyah, saya lupa Hasan al-Basri atau Masruq, saya lupa pokoknya, atau Wahab bin Nabi, beliau mengatakan, aku mendengar
kekasih dari kekasih Allah. Masya Allah. Siddiqah bintus Siddiq, yang benar dan anak dari yang benar, yaitu Abu Bakar Siddiq. Al-Mubarra'atu, yang disucikan Allah di dalam Al-Quran. Coba lihat, beliau kalau meriwayatkan hadis Aisyah, beliau menyebutkan haddatsani bintus Siddiqah bintus Siddiqah, Habibatu Habibah Rasulillah, Habibillah. Ya, Al-Mubarra'atu ini menunjukkan kekhususan Aisyah, ya, kekhususan Aisyah radhiyallahu taala. Kita cepat-cepat ya, cuma 45 menit ya. Tapi kalau mempelajari hadis itu harus juga pelajari juga dari riwayatnya ya kawan. Karena begini teman-teman sekalian, agama ini dikhususkan Allah karena adanya hadis, sanad maksud saya. Kalau nggak ada sanad, agama ini ada abal-abal, Pak. Nah, hadis itu kalau nggak ada sanad, Pak, agama ini udah berubah, Pak. 1400 tahun itu lama banget. Tapi kenapa agama ini? Di antaranya ada ilmu sanad. Ilmu sanad itu ilmu yang mempelajari periwayatan, Pak, penukilan ilmu dari Nabi SAW. Dibuat dari dua sumber. Yang pertama dari sisi periwayatannya, jalurnya, ya, makanya ada hadis namanya mursal, ada mauquf, ada marfu. Dilihat dari sumbernya sampai nggak kepada Nabi. Kalau berhenti di tengahnya, ada namanya mursal sampai tabiin. Ada mauquf sampai sahabat. Nah, kemudian dari sisi perawinya, keadaan perawinya. Ya, ada perawi yang matruk ditinggal karena suka bohong, ada yang macam-macam. Itulah ilmu agama ini. Kemudian yang kedua jamaah, karena adanya ahlul hadis. Setiap zaman, agama ini dipelihara Allah. Kalau nggak ada ahlul hadis, selesai kita, Pak. La tazalu ummati zahirina ala, senantiasa di tengah-tengah umatku ada orang yang berpegang teguh dengan agama ini. La yadurruhum man khatam, tidak akan pernah membahayakan orang yang menghina dan mencaci maki mereka. Sampai datang hari kiamat selalu ada, setiap zaman. Kalau nggak ada, Pak, agama kita ini sudah kayak orang Yahudi dan Nasrani. Udah abal-abal kita ini, Pak. Jadi Allah Ta'ala utus setiap umat, setiap zaman, ada kelompok umat yang tidak banyak. Dan siapa mereka itu? Sebagaimana mengatakan ahlul hadis. Orang yang selalu berpegang dengan hadis Nabi SAW. Jadi alhamdulillah, Pak, agama sholat kita, Pak, duhur 4 rakaat, kata caranya, 1400 yang lalu. Kenapa? Di antaranya ada orang yang selalu berpegang teguh dengan ya ahlus sunnah wal jamaah. Tapi jamaah yang terhormat, syarat diterimanya amal ada dua, teman-teman sekalian. Dan ayat-ayat yang berkaitan dengan syarat diterimanya amal yang dua ini banyak sekali, yaitu ikhlas dan ittiba. Misalnya ada surah Al-Kahfi, man syaa wa man kana yarju liqa rabbi falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Dan banyak lagi ayat yang bahwasanya syarat diterimanya amal adalah ikhlas. Dan ikhlas itu amalan hati. Itulah annamal amalu bin ya. Dan ini dia syariat itu mengikuti ittiba kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nih Pak, hadis ini yang berkaitan itu. Semua yang tidak mengikuti Nabi tertolak. Ayat yang qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kata Allah, katakan Muhammad, kalau kalian mencintai Allah, maka ujiannya adalah apa? Ikutilah. Jadi kalau ada orang mengaku cinta kepada Allah tapi tidak ittiba kepada Nabi, itu omong kosong. Ujian cinta, makanya sebagian ulama mengatakan ayat ini adalah ayatul ikhtibar, ayat yang menguji cinta kita kepada Allah Subhanahu. Itu apa? Ittiba kepada Nabi SAW. Ya, ada yang beli kurbannya sahabat ya, seorang laki-laki sebelum sholat Id. Ya, maka Nabi mengatakan syatuka syatul ham. Tadi itu sembelian biasa, bukan kurban. Padahal cuma niatnya baik, Pak. Dia pengen orang pulang dari sholat sudah makan daging. Tapi Nabi mengatakan tidak cukup. Kau harus ittiba. Syarat sahnya sholat kurban adalah setelah sholat Id. Ada juga yang mengatakan setelah imamnya menyembelih. Jadi imam menyembelih. Tapi yang benar adalah setelah selesai sholat Id. Kalau nggak ada sholat Id, misalnya orang kamu kayak sholat Id, maka dia memperkirakan. Jadi kira-kira matahari sudah terbit, itu baru bayangkan. Hanya beda berapa menit dia diterima, Pak. Kenapa? Tidak ittiba kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting sekali, Pak, ittiba ini. Karena Nabi SAW ditutup ittiba. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ada juga ancam dalam surah An-Nur, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah kalian khawatir, takut menyelisih perintah urusan Nabi ini. Itu Pak, ditimpa ujian berupa musibah, azab dan juga fitnah. Yaitu fitnah itu ada yang mengatakan yaitu menyimpang dari agama. Pak, hanya dua jalan, Pak. Jalannya Nabi atau jalan selain Nabi. Allah Ta'ala katakan, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Kata Allah, katakan Muhammad, inilah jalanku, ikuti. Jangan ikuti jalan-jalan yang lain, kau akan sesat. Makanya ada dua, Pak, jalannya Nabi atau jalannya hawa nafsu.
Fa illam yastajibu lak, kata Allah, kalau dia tidak ikuti engkau ya Muhammad, fa'lam annama yattabi'un ahwan. Kalau begitu mereka mengikuti hawa nafsu. Maka sering ulama membedakan ahlus sunnah dengan ahlul hawa. Kalau ditanya, dari mana amal ini? Itu berarti hawa nafsumu. Harus kalau Allah, kalau Rasul. Kan ini baik, kami ini enggak. Niat baik tidak cukup, Pak. Lihat para sahabatnya, pengen berkurban supaya orang cepat makan kambing. Tapi Nabi katakan tidak. Itu tidak sah. Itu bukan kurban. Ya. Sedekah, zakat fitrah, sebelum sholat Id, sholat Idul Fitri. Kalau sudah sholat Id, bukan zakat fitrah lagi. Ya. Makanya sebagian ulama mengatakan, apa syarat ittiba itu ada 6, Pak. Ya, ada 6 dari sisi ittiba kepada Nabi SAW. Yang pertama, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dari sisi ini dalam masalah ibadah ya, dari sisi sebab, ya. Jadi syarat disebut ittiba adalah mengikuti Nabi dari sisi sebab. Maksudnya apa, Pak? Tidak boleh kita melakukan ibadah tanpa ada sebab yang syar'i. Ya, ada orang sholat di malam pertama, malam Jumat pertama di bulan Rajab, namanya sholat raghaib. Gitu? Sholat bagus, Pak. Tapi sebabnya apa? Karena malam Isra Mi'raj, malam 27 Rajab, anniversary, ya gitu kira-kira ya. Enggak ada sebabnya, enggak ada boleh. Ya. Kalau sholat malam ada sebabnya, sholat witir ada sebabnya, sholat puasa Senin Kamis ada sebabnya. Kenapa kamu puasa? Oh, ini memperingati hari pernikahan kami. Kami puasa. Oh, tidak boleh. Ibadah harus ada sebab yang sama dengan sebabnya Nabi SAW. Ya toh? Nah itu. Tanpa itu nggak boleh, Pak. Kemudian jenisnya, dari sisi jenis ada syariat telah menetapkan jenis-jenis ibadah yang tidak boleh kita langgar. Seperti Allah Ta'ala katakan min bahimatil an'am, yaitu sembelian kurban harus dari an'am, bahimatul an'am, binatang ternak. Sepakat ulama, kalau nggak unta, kemudian sapi atau kambing. Selain itu nggak boleh. Keledai nggak boleh, kuda nggak boleh, ayam apalagi, Pak. Nah, cuma khilaf ulama mana yang lebih afdal. Yang paling afdal, mengatakan afdal adalah unta. Kemudian setelah itu sapi, setelah itu kambing. Setelah itu berserikat. Jadi sepakat ulama mana yang lebih serikat 7 orang dalam satu sapi atau satu kambing? Yang afdal satu kambing. Ya, Allahu a'lam. Kemudian dari sisi ukurannya, kadarnya. Ya, maka tidak ada sesuatu yang syariat sudah tetapkan kadarnya. Tidak boleh kita rubah-rubah seperti sholat maghrib 3 rakaat menjadi 4 rakaat. Ini semua tidak boleh, tidak terima. Kemudian dari sisi kaifiyah, tata cara. Ya, kalau ada orang sholat sujud dulu baru ruku, ini tidak boleh. Tawaf sa'i dulu baru tawaf, ini tidak boleh. Ya kan? Ngelihat tawaf, penuh banget, Ustaz, kita sa'i aja dulu. Setelah sa'i juga penuh, ya udah tahlul dulu. Tak boleh. Ini urutannya begitu. Dulu ada seorang khalifah, saya lupa. Kalau sholat Id, setiap dia khutbah orang pulang. Dia pengen didengar, kan? Namanya pemimpin, toh. Akhirnya dia bilang, tahun depan kita rubah. Khutbah dulu baru sholat dulu. Diingkari oleh seorang sahabat, orang salat Abu Dzar. Oh, ini nggak begini. Kalau sholat Jumat iya, khutbah dulu. Karena mendengarkan khutbah Id itu tidak wajib. Hukumnya, saya pernah tegur protokol itu ya. Saya bilang tidak, akhi, jangan begitu. Bapak nanti dengan khutbah termasuk ini. Dia samakan dengan khutbah Idul Adha, khutbah Jumat. Khutbah wajib dengar. Ngomong diam aja nggak boleh. Tapi kalau sholat Id kata Nabi, boleh dengerin, boleh tidak. Yang mau pulang silahkan. Ya, silahkan. Nah ini tidak boleh. Di kefiat tata cara harus ittiba, Pak. Makanya Nabi SAW mengatakan, sholatlah sebagaimana engkau melihat itu presisi. Khudhu anni manasikakum. Pelajari tata cara manasik hajiku. Ikuti. Bisa jadi tahun depan Nabi makanya kalau waktu haji itu naik onta. Anda mengatakan bisa jadi tahun depan saya tidak bersama kalian. Wal ta'khudhu anni mana, karenanya ikuti, pelajari, contohi bagaimana aku manasik haji. Karena sebelumnya Pak, orang-orang jahiliyah dulu sebelum Islam ya, mereka menyelisihi Pak, menyimpang tata cara syariat hajinya. Di antaranya adalah Pak, tawaf telanjang. Apalagi Pak, di antaranya wukuf bukan di Eropa, tapi di Mina. Yang di Eropa orang udah budak-budak, orang-orang kelas bawah. Ini semua menyelisih. Makanya tahun ke-9 Hijriah Nabi tidak haji. Yang dihaji siapa? Abu Bakar. Untuk apa? Abu Bakar mencontohkan dulu, membersihkan anasir-anasir kesyirikan.
Ya, nanti tahun ke-10 Hijriah Nabi haji. Ya, nah. Ya, sallu kama raaitumuni. Nah, Pak, Bapak nggak boleh. Makanya harus persis. Namanya melihat itu persis, bukan mengetahui. Makanya itu Bapak Ibu yang dirahmati, berusaha lah Pak mengikuti contoh Nabi dalam sholat. Duduknya sampai para sahabat Pak menukil kepada kita bagaimana sholat Nabi sampai jenggotnya Nabi itu disebar. Tangannya Nabi, termasuk ketika Nabi SAW ruku Pak, kata para sahabat tangannya merenggang gini. Coba lihat itu. Termasuk waktu sujud Pak, bagaimana kaki Nabi itu disampaikan semua. Kalau waktu duduk di antara sujud, waktu mau tasyahud, tangannya Nabi itu tidak melebar begini. Tapi sejajar dengan pahanya. Masya Allah Pak, sampai segitunya. Nah, berusaha mengikuti itu. Tanpa itu, raddun, tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari yang keberapa? Kelima, waktunya Pak. Tidak boleh kita misalnya tadi menyembelih hadyu bukan waktunya. Atau haji, dulu ada seorang pakar Islam di Indonesia memberi ide haji tiap bulan. Nah, supaya orang nggak antri katanya. Wah, ini aneh. Ya, termasuk jamaah tempat. Ya, tidak boleh misalnya ini yang lagi ngetren sekarang ini. Boleh nggak dam tamattu disembelih di luar tanah haram? Tidak ada satupun ulama yang membolehkan. Ya, nah ini karena pelanggar. Kalau kurban boleh, kalau ada maslahat Pak, maslahat. Ya, penyembelihannya harus tidak haram kalau karena dam tamattu itu berkaitan dengan ritual haji. Kalau kurban udah penuh di sini, boleh di Jawa Timur, boleh di mana ya. Tapi kalau haji harus di tanah haram. Nah ini ya. Nah, tapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian itu dia. Nah, sekarang kemudian para ulama seperti Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala menulis apa saja ibadah yang jadi apa yang ditolak itu mereka bagi dua. Ada ibadah, ada muamalah. Yang sifatnya ibadah apa? Pertama, misalnya melakukan ritual ibadah yang benar-benar baru. Modelnya belum pernah ada seperti. Dulu ada seorang laki-laki di zaman Nabi namanya Abu Israil, dia puasa sambil berdiri, tidak pakai kopiah, tidak berteduh, dan tidak mau ngomong. Nah, ini ibadah baru. Nabi katakan, suruh dia bicara. Faliyatakallam. Suruh dia berteduh. Dan suruh dia duduk. Adapun puasanya, suruh lanjutkan. Coba nih, orang ini Pak melakukan ibadah baru. Betul-betul, ya inovasi baru betul-betul. Jadi menurut dia mungkin puasa yang menahan lapar dan haus, ya, kurang marem ya, kurang mantapnya. Maka dia sambil berjemur Pak. Nah, itu nggak boleh Pak. Atau mungkin ada orang yang memilih botak terus-menerus Pak sebagai ibadah. Ini tidak boleh dan Islam. Atau pakai baju sobek-sobek sebagai ibadah. Nggak boleh dan Islam. Ya, ya, hanya orang non muslim yang pakai botak terus-menerus. Apa namanya itu? Ya kita hanya pada saat halul saja Pak. Nah, tidak boleh ibadah. Seperti dulu orang jahiliyah Pak, mereka membuat ibadah baru di depan Ka'bah. Wa ma kana salatu indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah. Adapun salat mereka di depan Ka'bah kata Allah, mukaan, bersiul, wa tasdiyah dan tepuk tangan. Yang termasuk misalnya beribadah dengan musik. Ya, beribadah dengan musik, ada ibadah putar dulu musik lalu ada ritual ibadah. Ini tidak boleh. Ya, membuat perkara baru, agama ini udah selesai, udah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pak, beragama tinggal ikuti jalan kok kita ini. Ya, membuat beban baru Pak, itu bahaya. Itu tadi seolah-olah kita menganggap agama ini belum sempurna. Seolah-olah Nabi Muhammad ada menyembunyikan sesuatu perkara yang tidak. Makanya ada seorang ulama ketika ditanya, bagaimana cara membuat orang supaya melakukan ini berhenti? Coba tanya dia, ada di zaman Nabi nggak? Nabi tahu nggak? Kalau dia bilang Nabi tidak tahu, berarti dia menuduh Nabi menyembunyikan sebagian risalah. Ada orang melakukan ibadah baru Pak, yang tidak Nabi. Nah, yang penting kan bagus, kita katakan, apakah Nabi tahu? Kalau Nabi tidak tahu, berarti ada risalah ini, berarti kafir juga. Dianggap Nabi ada ibadah yang dia tidak tahu lebih baik dari kita. Nah, ini semua bahayanya perkara ini Bapak Ibu. Nah, iya ya, jadi itu ya. Jadi kemudian yang kedua, ada juga melakukan ibadah yang dilarang. Nah, ini yang pertama memang pokok ibadahnya nggak ada. Ya, yang kedua ada ibadahnya, tapi beribadah di waktu-waktu terlarang seperti sholat di setelah yang dilarang sholat kapan Pak? Antara asar sampai maghrib, ya kan? Kemudian subuh sampai terbitnya matahari. Lalu dia sholat di situ, itu tidak boleh. Ya, jadi beribadah yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla.
Ya, nah ini juga tidak boleh, Pak. Berpuasa di hari tasyrik, ini larang, Pak. Tentang rajin puasa, puasa Nabi Daud, besok hari tasyrik dia puasa lagi, ya boleh. Atau berpuasa menghususkan puasa di hari Jumat. Nah itu tidak boleh, dilarang oleh Nabi SAW. Menghususkan puasa di Jumat, khusus Jumat. Boleh puasa sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Tapi Jumat tok, ini puasa sunnah ya, tidak boleh. Ini dilarang oleh agama kita. Nah, kemudian diantara yang ibadah yang tidak diterima oleh Allah, tadi yang pertama apa tadi Pak? Membuat ibadah baru. Kemudian yang kedua, beribadah yang dilarang. Yang ketiga, Bapak Ibu, adalah ini yang disebut dengan bid'ah. Ya, jadi melakukan modifikasi, Pak. Ya, ya modifikasi atau hal-hal baru yang belum pernah ada ibadahnya ada, Pak. Ya, jadi asal pokok ibadahnya sudah ada sebetulnya. Ya. Ya, ini yang disebut dengan beda. Amal ibadah ada pokoknya, tapi kemudian mereka rekayasa, modifikasi, Pak. Jadi misalnya tadi ada apa misalnya sholat yang aneh-aneh gitu ya. Sholat raghaib namanya, Pak. Jadi ada sebagian saudara-saudara kita kalau bulan Rajab terus malam Jumat pertamanya mereka meyakini ada namanya sholat raghaib. Nah, sholatnya ada asalnya, disunahkan, ada syariat sholat, Pak. Tetapi dia modifikasi. Nah, ini juga tidak boleh. Seperti tadi ada khalifah yang kemudian merubah tata cara sholat id, dia khutbah dulu baru. Ini juga asalnya ada, tapi kemudian ada modifikasi. Ya, atau misalnya puasa di hari ulang tahun perusahaannya, semua karyawan BBC harus berpuasa. Kenapa? Ini ulang tahun perusahaan kita. Puasa asalnya ada, tapi kemudian dimodifikasi. Nah, kemudian juga diantaranya ini amalan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu adalah asal ibadah disyariatkan tapi ada pelanggaran di dalamnya. Kalau tadi bid'ah, ini ada pelanggaran di dalamnya. Ya, seperti apa? Misalnya sholat, Pak. Ya, ini ada pelanggaran yang bisa membuat sholat tidak diterima dan ada pelanggaran yang hanya mengurangi pahala ibadah itu. Mohon izin teman-teman sekalian, coba sebutkan pelanggaran dalam sholat yang bisa menyebabkan sholat tidak diterima. Iya, sholat dengan pakaian najis. Ya, sholat dengan pakaian najis. Atau sholat duhur dengan 5 rakaat, yaitu pelanggaran. Ya, itu biasanya berkaitan dengan syarat dan rukun ya. Kemudian juga ada yang tidak sampai hanya mengurangi, seperti misalnya tidak berjamaah. Ya, ini mengurangi kesempurnaan. Ya. Atau misalnya sholatnya tidak lalu lalang orang dia tidak menggunakan sutra, ya, atau isbal. Ya. Nah, ini semuanya mengurangi kesempurnaan sholat itu sendiri. Nah, jemaah, itu yang berkaitan dengan ibadah. Ada pun yang berkaitan dengan muamalah. Nah, ini juga ada babnya tersendiri, teman-teman sekalian. Yang berkaitan dengan muamalah itu misalnya merubah, dulu ada di zaman Nabi ada orang berzina lalu dia harusnya dirajam, lalu dia hanya membayar denda kepada yang dizinai. Nah, Nabi marah, ini tidak boleh. Ya, jadi akad tidak boleh. Atau misalnya potong tangan dirubah menjadi penjara, nah ini tidak boleh. Ya, kalau mencuri ya potong tangan. Itu kemudian dirubah, ini tidak boleh. Kemudian juga ada yang berkaitan dengan pelanggaran dalam hal yang sifatnya muamalah ya, seperti tadi banyak sekali Pak. Misalnya jual beli najas atau jual beli riba, gharar, ini semua adalah akad-akad yang tidak diterima. Atau misalnya jual beli ketika azan Jumat berkumandang, itu semua dilarang. Agama kita, atau jual beli di masjid, ini semua dilarang. Ini semua tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah, baik, kita kembali ke yang tadi Bapak Ibu. Nah, jadi hadis ini sebetulnya adalah berkaitan dengan hendaknya kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala berusaha ya beribadah
sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan semua yang di luar petunjukku tertolak. Nah, makanya jemaah, hadis tentang bid'ah ini banyak sekali. Ini yang pertama kali. Ya, banyak sekali yang sesuai yang saya ingat, misalnya Nabi SAW setiap berceramah, berkhutbah, beliau selalu mengatakan, fa inna asdaqal hadithi kitabullah, ya toh, wa khairal hadi hadi Muhammad, wa syarrul umuri muhdatsatu wa kullu muhdatsatin bid'ah. Itu namanya khutbah aja. Setiap beliau berkhutbah, beliau selalu mengatakan sebaik-baik perkataan kalamullah, sebaik-baik petunjuk Nabi SAW. Seburuk-buruk urusan yang diada-adakan, dan setiap yang diadakan pasti bid'ah, dan setiap bid'ah pasti. Itu Nabi setiap berkhutbah, Pak. Juga dalam hadis Nabi pernah khutbah sampai membuat orang menangis, kata para sahabat. Lalu Nabi SAW mengatakan usikum bittaqwallah wasam'ata, dan beliau mengatakan hendaknya kalian nanti berpegang, setelah ini aku meninggal akan banyak perpecahan. Maka Nabi mengatakan fa iyyakum wa muhdatsat. Kalau kalian melihat perpecahan, berpegang teguh dengan sunnahku, dan hendaknya kalian menjauhi perkara-perkara baru dalam agama. Nabi sudah katakan akan terjadi perpecahan dan akan terjadi perkara-perkara baru dalam agama ini. Nah, maka itu Nabi SAW mengatakan alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafai ar-rasyidin. Kemudian juga hadis ini, jadi hadis yang semakna dengan ini banyak banget, Pak. Ada 9 kalau tidak salah dijumkan para ulama, cuma kita nggak bisa sebutkan semua. Yang seluruhnya adalah larangan Nabi SAW untuk menyelisihi beliau dalam segala urusan. Karena itu jemaah saya katakan, apa sih isu terbesarnya manusia ini? Tidak taat. Perkara besar manusia itu dari Nabi Adam sampai sekarang adalah ketidaktaatan. Yang kalau dalam bahasa Al-Quran namanya bermaksiat. Asa itu lawannya taat. Kenapa Adam diturunkan dari surga? Karena nggak taat. Kenapa iblis ya dilaknat oleh Allah saja? Karena tidak taat. Jadi problem kita tidak taat. Asa Rasulullah Rabbim, kata Allah dalam surah Al-Insan, surah Al-Haqqah. Mereka bermaksiat kepada rasul-rasul yang diutus. Bermaksiat itu maksudnya apa? Tidak mau taat. Kenapa wanita banyak masuk neraka? Tidak taat sama problem besar loh bagi wanita itu. Banyak wanita yang sholat malam rajin, puasa sunnah rajin, tapi urusan mentaati babnya beda. Wah, tunggu dulu Ustaz. Ya aneh. Isu terpelik kita itu sebetulnya nggak mau taat sebetulnya, teman-teman. Nah, karena itu Allah Ta'ala menjadikan ketaatan kepada Allah dan Rasul sebagai kaidah beragama yang paling agung, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul. Bahkan untuk Rasul Allah sebutkan dalam surah An-Nisa itu, wa may yuti'ir rasulah faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, dia taat kepada Allah. Taat dalam pengertian semua yang datang dari Nabi itu disebut dengan sunnah. Jadi mengikuti sunnah itu secara bahasa artinya jalan, Pak. Ya, nah, makanya man sanna bil sunnatan, maksudnya jalan, cara, metode itu namanya sunnah. Nah, teman beda-beda konteksnya. Ahli fikih mengatakan sunnah itu adalah apabila dilakukan berdapat pahala. Kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Itu pengertian salah satu. Tapi pengertian umum adalah semua yang disandarkan kepada Nabi SAW. Baik ucapannya, perkataannya, ya persetujuannya, itu namanya sunnah. Kalau dalam konteks ini, maka yang disebut sunnah ada yang bisa wajib, Pak. Karena ini maksud sunnah adalah cara beragama yang disandarkan kepada Nabi SAW. Ya nggak, Pak, teman-teman sekalian? Dan inilah yang Nabi SAW mengatakan, inilah yang selalu akan ada, dan inilah yang sedikit, dan inilah yang selamat, kata Nabi SAW. Yaitu mereka yang selalu beragama, menyandarkan agamanya, akidahnya, akhlaknya, ibadahnya, ya, kepada aku, kepada Nabi SAW. Ma'aneh, Nabi mengatakan, pernah dengar hadis 73 golongan, Pak, ya. Kalau Yahudi 71 golongan, Nasrani 72 golongan. Kita 73 golongan. Semuanya masuk neraka. Ada yang tidak masuk neraka siapa? Kata Nabi dalam banyak riwayat Nabi mengatakan al-jamaah, yaitu golongan besar sahabat. Bukan jamaah sekarang, jamaah sahabat. Nabi juga pernah mengatakan yang memegang teguh, ma'ana alaihi bi ashabi, yang mengikuti petunjuk. Nah, itu disebut dengan sunnah. Makanya disebutlah mereka yang selamat adalah ahlus sunnah, karena selalu mereka menyandarkan agamanya, baik ucapannya, perbuatannya, akidahnya, akhlaknya, ibadahnya kepada Nabi SAW. Sunnah itu, Pak, bukan yang apabila ditinggalkan enggak apa, bukan itu, ya. Yang dimaksud sunnah adalah cara beragama, metode beragama. Bahkan sebagian ulama, sunnah itu akidah. Coba lihat, Imam Ahmad bikin buku namanya Sunnah, As-Sunnah.
Itu maksudnya agama, akidah. Ya, maka kalau menurut ulama usul fikih, sunnah itu lawannya dengan bid'ah. Nah, bukan lawannya dengan sunnah, dengan lawan makruh, bukan. Sunnah lawannya bid'ah. Ya, aliran-aliran yang menyimpang. Dan penyimpangan dalam beragama sudah sejak mulai. Di zaman Nabi SAW bibitnya sudah ada. Ada dulu laki-laki namanya Zulhuwaisirah. Itu bibitnya tuh, yang menentang Nabi. Hei Muhammad, adil kamu. Kata Nabi, kalau bukan saya adil, siapa lagi adil? Kata Nabi, dari sini nanti akan keluar orang-orang yang mengisi. Nah, di zaman Abu Bakar masih bagus tuh, Pak. Nabi Abu Bakar memerangi orang-orang yang menyimpang, murtad di sini. Di zaman Umar apalagi, Pak. Dulu ada seorang datang di Madinah yang bertanya tentang ayat-ayat yang syubhat. Ayat-ayat mutasyabihat, Pak. Dipanggil oleh Umar, dicambuk oleh Umar dengan pelepah kurma. Sampai kemudian setelah dicambuk berkali-kali, dia bilang, ya Umar, saya sudah kembali. Ada orang, Pak, mencari hal-hal yang memang syubhat, mutasyabihat dalam agama ini. Jadi senang bikin orang pusing. Kalau orang liberal begitu. Surga itu nggak ada, neraka itu nggak ada, yang ada hanya psikologi saja. Ya orang-orang dia memakai ayat-ayat yang syubhat, Pak. Allah ada di mana-mana. Ya, padahal ribuan ayat mengatakan Allah dia di atas, Pak. Hanya ada satu ayat yang seolah-olah wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersamamu dimanapun kau berada. Ini ayat mutasyabihat. Sementara ribuan ayat menetapkan Allah ada di atas. Tapi ayat satu ini kemudian diambil untuk merubah, merontokkan ribuan ayat di sifatnya qat'i. Nah, ini maksudnya dicambuk oleh Umar. Ya, Pak Yan. Tidak ada yang berani melakukannya. Setelah Umar meninggal, Pak, pintu fitnah itu. Di zaman Utsman, apa pertama, Pak? Orang-orang yang khawarij. Mengkafirkan pelaku dosa besar. Ini. Oh, Pak. Kalau ada yang berzina, kafir. Kekal di neraka. Ini penyimpangan pertama, Pak. Nah, kemudian muncullah lawannya, Pak. Lawannya apa? Ya, orang-orang Syiah yang mencintai zaman Ali, lebih-lebih lagi, Pak. Yaitu yang melebih-lebihkan Ali dibanding, bahkan ada yang gulat yang menuhankan Ali, dibakar oleh Ali. Ketika dibakar, Pak, bukannya sadar, dia bilang, "Sami semakin yakin engkau Tuhan, wahai Ali." Kenapa? Tidak ada yang bisa menyiksa api kecuali, kata Nabi toh, tidak ada yang boleh menyiksa dengan api kecuali Allah. Berarti kau Allah, kau Tuhan. Aduh, kau lihat. Nah, penyimpangan itu. Maka penting sekali jamaah apa hadis ini, Pak. Ayo, Pak, akidah kita ini harus sesuai dengan sunnah. Ya, ini sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Yang dipegang oleh para sahabat, Pak. Kalau akidah kita bukan akidah sahabat, tertolak. Apa yang bukan agama di zaman sahabat, dan Allah Ta'ala memuji-muji para sahabat. Kata Allah, "Fa in amanu bimithli ma amantum faqad ihtadaw." Kalau mereka beriman sama dengan iman kalian, wahai sahabat, mereka akan. Juga Allah Ta'ala katakan, "Wa yattabi ghaira sabilil mu'minin." Siapa yang mendurhakai Rasul, "Wa may yushaqiqir Rasul min ba'di ma tabayyanal huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minin." Coba perhatikan, ada dua syarat. Siapa yang durhaka kepada Rasul dan mengikuti bukan jalannya orang beriman. Siapa ini masuk orang beriman di sini? Sahabat, Pak. Kata Allah, "Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam." Kami akan biarkan dia leluasa dengan kesesatannya dan kami akan masukkan dalam neraka wa sa'at masirah. Kayak itu jamaah, hadis ini sangat luar biasa, Pak. Ayo jamaah, kita menyandarkan seluruh agama, akidah, ibadah, akhlak, apa saja yang berkaitan dengan agama, kembalikan kepada sunnah. Sunnah itu apa, Pak? Cara, metode beragama para, yaitu Nabi dan para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajmain. Saya kira itu ya, kawan. Azani Allah wa yakum. Sudah habis waktunya, Ustaz? Hah? Tanya jawab aja ya. Nah, sebetulnya ada di sini ya, apa sih sebetulnya bahaya bid'ah ini, Pak? Jadi bid'ah itu pengertiannya apa? Perkara baru yang disandarkan kepada Allah, seperti Imam Asy-Syafi'i mengatakan bid'ah itu adalah apa? Sesuatu perkara baru yang disandarkan kepada agama, yang menyerupai syariat, yang diniatkan untuk beribadah kepada Allah. Itu tuh. Nah, jadi hal-hal yang perkara baru yang tidak ada modelnya di zaman Nabi SAW. Yang kemudian diniatkan untuk ibadah, meraih pahala. Nah, Nabi SAW jamaah setiap berkhutbah selalu mengingatkan itu. Iyakum, jauhi perkara baru, puji perkara baru. Karena ikhwan, agama kita ini tegak di atas dua. La ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan, yaitu beribadah kepada Allah saja dan beribadah dengan cara sesuai dengan Muhammad SAW. Maka ini yang runtuh dengan apa? Syirik. Kalau ini runtuh dengan bid'ah. Jadi siapa yang melakukan syirik, dia telah meruntuhkan syahadat la ilaha illallah. Siapa yang melakukan perbuatan bid'ah, berarti dia telah meruntuhkan syahadat Muhammad Rasulullah. Kaidah beragama ada dua, Pak. Beribadah hanya kepada Allah
Dan yang kedua, beribadah dengan cara apa yang Nabi SAW sampaikan kepada kita. Maka orang yang melakukan cara beribadah di luar itu berarti dia telah meruntuhkan syariat atau tauhid atau syahadat la Muhammadun Rasulullah. Di sini sedikit apa ya ikhwan, apa bahayanya melakukan ini ya ikhwan? Ya, ini akan membuat agama ini akan hilang, Pak. Agama ini otentisitasnya hilang, Pak. Seperti mana Yahudi dan Nasrani. Saya sering nonton itu Don Ditan. Don Ditan. Itu yang masuk Islam pendeta, Pak. Keren banget, Pak. Dia bilang ada beribuan jinjil tidak ada yang asli. Kenapa? Karena Allah katakan Injil dan Taurat itu diserahkan penjagaannya kepada Ustuhfizu, kepada ulama diserahkan. Adapun Al-Quran, agama kita ini diserahkan kepada Allah. Allah yang menjaga. Dengan cara apa? Allah Ta'ala akan membangkitkan di setiap zaman orang-orang yang akan berpegang teguh dengan sunnah, dan karena itu agama ini akan terus ada. Artinya tidak akan abal-abal. Nggak ada yang, kalau coba lihat Pak, gereja di sana menghalalkan LGBT. Gereja di sini tidak. Kalau Islam semua sama. Karena semua kita bersandar kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya kira itu jemaah. Mudah-mudahan waktunya nggak kalau kita mau bahas semua ini saya kira tidak akan cukup. Tapi diantara bahaya melakukan bid'ah jemaah adalah tadi itu merusak keindahan agama. Merusak keindahan agama ya kawan. Agama ini aslinya indah. Tapi apa yang merusaknya? Ya ini diantaranya adalah perkara-perkara baru ini. Karena perkara baru bukan agama, berarti tidak asli lagi, maka bukan perkara. Dan sayangnya ini yang banyak dilihat orang, Pak. Sehingga orang mengatakan, oh Islam itu kayak begini. Dan setelah kita lihat, Pak, saya pernah naik mobil online. Bapak Ustadz ya? Iya. Saya non-muslim, boleh diskusi Ustadz? Boleh. Saya tinggal di Kampung Melayu, Ustadz. Dia bilang, Ustadz, itu kita nggak bisa tidur nyenyak. Suara toa masjid, ya, belum antara zuhur asar, belum lagi pengajian anak. Apa memang begitu, Ustadz? Saya bilang tidak, yang benar adalah hanya azan. Adapun qomat, itu dipersihkan ulama. Ada yang mengatakan koma hanya untuk ini. Oh, kalau azan sih gak ada masalah, Ustaz. Tapi kalau itu kayaknya, mohon maaf, Ustaz, Islam itu kok ribet teriak-teriak terus. Nah, ini nggak ada, Pak. Nabi melarang mengganggu orang dengan baca Quran. Nabi pernah di rumahnya, dia dengar orang ada baca Quran, lalu Nabi buka pintu jendela rumahnya. Dia bilang, jangan kalian zolimi teman. Ada sahabatnya, ada saudaramu yang sedang sholat, ada yang berdoa. Jangan angkat suaramu. Ya, kalau baca Quran untuk dirimu sendiri. Karena mengganggu. Itu baca Quran nggak boleh. Nah, kadang-kadang jam 3 subuh sudah ada toa masjid. Orang mau sholat malam, ada yang baru mau istirahat dari pulang ke rumah sakit. Nah, tapi ini yang banyak sekali. Sehingga ini yang dilihat orang non-Muslim. Oh, ternyata Islam itu teriak-teriak. Kalau pengajian harus teriak-teriak, harus ini. Bukan pengajian, kadang-kadang lagunya Lisa Sabian, Pak. Anak-anak kecil itu gak ada istirahatnya kita, Ustaz. Tapi kalau azan gimana, Pak? Kalau azan keren, Pak. Enak. Artinya ini contoh bagaimana sebenarnya. Kalau kita menampilkan agama yang benar, Pak. Agama yang sesuai dengan apa yang Nabi SAW perintahkan kepada kita. Indah agama ini. Apa yang merusaknya? Ini, Pak. Perkara bid'ah ini. Nah, perkara ini di samping ditolak oleh Allah SWT. Yang kedua, Pak. Secara zat, karena bukan dari agama, dia tidak bisa memberi kebaikan. Baik pelakunya, Pak. Sholat mungkin gak khusyuk. Kenapa? Ternyata sholat kita gak sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Ya toh? Nah, karena itu Bapak Ibu, ayo. Kita berusaha. Agama ini tinggal ngikuti, Pak, nggak kayak bekerja, Pak. Bekerja kan Anda dituntut inovasi, toh. Bagaimana perusahaan supaya untung banyak? Harus inovasi. Kalau agama tinggal ngikuti, Pak. Kenapa? Agama itu kan beban. Kalau Anda membuat beban baru, bahaya. Makanya asal kaidah ibadah, ada petunjuknya, baru lakukan. Kalau muamalah, tidak ada petunjuknya, silahkan. Sampai ada yang larang, kan? Kenapa? Karena ibadah itu beban. Kalau yang penting niatnya, Pak. Inilah sekarang, Pak. Banyak orang capek beribadah. Kenapa? Ternyata banyak banget ya ibadah ini. Ya, gimana nggak ibadah? Anda mengada-adakan ibadah baru. Yang ada aja belum tentu habis kita lakukan. Ya nggak? Kalau Anda lihat daftar ibadah, Pak, banyak banget, Pak. Ini bikin ibadah baru. Dan itulah setan, Pak. Setan berusaha memalingkan kita dua, syahwat dan syubhat. Syahwat, zina, macam-macam ya. Kalau syubhat, bagi orang-orang yang nggak mampu dengan syubhat, yang rajin ibadah kayak antum, Pak, syubhat. Gimana caranya? Melampaui batasnya. Di zaman Nabi ada orang nggak mau sholat, nggak mau malam tidur, nggak mau tidur. Ada 3 orang toh datang ke rumah Nabi SAW. Yang satu nggak mau tidur, yang satu nggak mau berbuka, pengen puasa terus-menerus, yang satu nggak mau menikah. Kalau zaman sekarang kita bilang keren bro, enggak. Nabi mengatakan, aku orang yang paling takut kepada Allah. Aku yang paling, tapi saya sholat, tapi saya tidur dulu. Saya berbuka dan saya berpuasa kadang-kadang tidak, kadang-kadang. Dan saya menikah dengan wanita. Waman raghiban sunnat ya itu. Siapa yang
benci dengan sunnah, maksudnya cara beragama kayak gini, bukan bagian dari. Makanya Pak, ada yang berbeliau ini, itulah syubhat Pak. Yang syubhat ini kadang-kadang nggak mempan dengan orang-orang yang rajin beribadah kayak syahwat menurut saya. Setan datang dengan syubhat. Nggak apa-apa bro, beribadah aja. Tapi menyimpang dari ajaran agama ini. Ya, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Ya. Silakan. Oke. Hukumnya di mana korban untuk orang yang sudah meninggal. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan. Ini menjadi perdebatan. Barakallahu fiik. Jumhur ulama membolehkan. Tapi sebagian ulama dan saya lebih condong ini karena begini. Dalil secara khusus tidak ada. Dalil secara khusus tidak ada. Nabi SAW meninggal Khadijah, tapi nggak pernah mengatakan, ya Allah terimalah kurbannya almarhumah Khadijah. Nggak pernah. Tapi para ulama mengatakan dikiaskan dengan sedekah. Sedekah sampai, kata Nabi, ada seorang wanita, ya Rasulullah, ayah saya meninggal, boleh nggak saya berkata sedekah? Maka ulama yang membolehkan, mereka kias itu analogi. Ya, ada dua keadaan, kemudian disebutkan ilatnya. Kalau ilatnya sama, berarti dihukumi sama. Kalau sedekah sampai, apalagi ini. Namun sebagian saya lebih condong pendapat bahwa dalam ibadah-ibadah yang berkaitan dengan badan, sholat, puasa, harus ada dalil. Haji, umroh, ada dalilnya. Nah, yang ada dalilnya haji, umroh, kata Nabi, hajikan, umrohkan, itu ada dalilnya. Puasa, sebagai ulama katakan puasa nazar. Ada orang tua mau lagi sakit, Neng, saya kalau sembuh, saya mau puasa ya. Ternyata belum sempat meninggal, maka ahli warisnya harus mempuasakannya. Puasa nazar, puasa wajib, Ramadan tidak. Ya, sholat nggak ada tuh. Sholat untuk almarhum. Dulu ayah saya puluhan tahun nggak sholat, saya sholatkan. Harus ada dalil. Nah, sama dengan kurban. Wallah, ada perbedaan pendapat. Kita harus terima Pak. Jumhur mengatakan boleh. Silakan ya. Namun kalau saya begini Pak. Nabi SAW ketika berkurban beliau mengatakan, jadi gini, kalau ada yang berwasiat silahkan. Sebelum dia meninggal, dia wasiat, saya pengen kurban ya. Sebelum harta warisnya dibagikan, ambil dulu karena dia ada wasiat. Itu boleh. Ya toh? Yang kedua, kalau dia tidak berniat, boleh dimasukkan dalam niat. Nabi SAW mengatakan kalau berkurban, Allahumma hadza minka walaka taqabbal anni wa ali Muhammad. Ya Allah, terimalah kurbanku dan kurbannya keluarga Muhammad. Keluarga di sini siapa? Termasuk orang tua kita yang sudah meninggal. Nah, maka di situ masuknya. Dan ini yang lebih hati-hati. Jadi masukkan dalam, berserikat dalam pahala saja. Tapi kalau menyebut namanya langsung, terus terang ada ulama yang mengatakan tidak boleh. Karena tidak ada petunjuk Nabi SAW, tapi yang ada adalah dikiaskan dengan sedekah. Tapi kalau Bapak mau melakukannya, silakan. Karena banyak ulama yang membolehkannya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Apabila kamu melihat hilal masalah, dan apabila kamu melihatnya bukan terhadap oleh awan dan itu maka dimatikan. Tapi kan posisinya ada step ya. Betul Pak. Hilal dulu baru bisa. Iya. Nah, kalau penentuan itu langsung kita ngomong hanya bisa. Betul. Kalau ini habis musim kan ada stepnya. Betul sekali. Betul, dan itulah metodenya para salafus saleh, yaitu mereka mendahulukan ru'yah, bukan hisab. Dan yang dimaksud di situ faqduhu adalah perkirakanlah, maknanya genapkan bulangan itu menjadi 30. Itu yang dimaksud itu. Ya. Di zaman Nabi banyak ahli hisab, tapi Nabi SAW tidak memanfaatkan mereka. Namun harus kita akui belakangan para ulama yang belakang muasirin banyak yang menggunakan metode ini. Tapi kalau yang saya tahu adalah di Saudi itu dipakai hanya sekedar untuk membantu, bukan menjadi kepastian. Ya tetap meru'ya, melihat dengan baik dengan alat atau melihat, maka itu yang lebih hati-hati. Dan yang kedua, ya kawan, Nabi SAW mengatakan ibadah Idul Adha dan Idul Fitri ini adalah ibadah kaum muslimin. Kata Nabi SAW, berpuasalah ketika kaum muslimin berpuasa, berlebaranlah ketika kaum muslimin berlebaran. Kaum muslimin artinya apa? Serahkan kepada urusan penguasa. Dan ini berarti kaum muslim berarti bersyiar. Jangan ada, kalau di Indonesia itu ada 4 Pak. Sumatera Barat lebih 3 hari sebelumnya. Di Sulawesi Selatan, An-Nazir 2 hari sebelumnya. Ormas hari sebelumnya. Baru pemerintah 4 kali orang lebaran Pak. Apa yang terjadi Pak? Berpecah belah kita Pak. Sholat Id adalah sholat syiar. Karena itu
ada kaidah sufi mengatakan perbedaan dikembalikan kepada ulil amri. Nah, tapi metode yang benar adalah itu mengikuti sunnah ya Pak, adalah mengembalikan kepada ru'yah. Ustadz kan hisab sekarang lebih canggih. Dulu juga di zaman Nabi udah ada ahli hisab. Tapi Nabi tidak mengatakan tolong ahli hisab coba perkirakan. Enggak. Nabi mengatakan lihatlah. Ya. Nah, maksudnya ru'yah. Baru kemudian perkirakanlah. Adapun sekarang hisab itu hanya sekedar membantu kita untuk menetapkan. Ya. Alhamdulillah negara kita ru'yah, ya enggak? Kemarin kan ada ru'yah tanggal 27 Mei itu. Dan alhamdulillah sekarang sama. Ya, yang menjadi masalah saya pikir tadi antum mempertanyakan ini. Sebagian ulama kalau puasa Arafah lebih memilih berdasarkan tempat dan waktu, bukan berdasarkan tanggal. Ini karena Nabi mengatakan saumu yaumi Arafah, puasa di hari Arafah. Berarti berkaitan dengan Arafah dong. Nah, ada. Harus kita akui ada ulama yang. Tapi yang benar adalah berkaitan dengan tanggal, matla kita, sumber bulan masing-masing. Karena kalau mengikuti Arafah, Pak, bisa jadi di suatu ketika nanti Arafah kosong. Waktu corona nggak ada orang kan. Terus kita nggak puasa. Yang kedua, untuk mengetahui kapan orang Arafah, hanya bisa sekarang bisa kita lakukan. Ribuan atau puluhan tahun atau ratusan tahun yang lalu, tidak mungkin kita bisa mengetahui kecuali orang berjalan dulu dari Mekah ke sini. Udah masuk satu Zulhijjah nih. Sampai sini udah nggak kehilangan. Maka wallahu a'lam, yang benar adalah mengikuti penanggalan di negeri kita masing-masing. Alhamdulillah tahun ini bersamaan. Jadi saudara kita Arafah di sana, kita juga puasa Arafah. Karena kalau yang mengikuti juga di sana, Pak, orang sudah selesai Arafah baru kita duhur di sini. Gimana caranya? Maka ya kawan, hendaknya kita menyesuaikan dengan tenaga. Kata Nabi, sebaik-baik hari berdoa adalah hari Arafah menurut penanggalan kita masing-masing. Itu ya. Hari Arafahnya kita ya, hari Arafahnya dia di sini. Wallahu taala alam bisawab. Ya, terakhir. Ya. Sama-sama sunnah muakkadah ya. Sama-sama sunnah muakkadah. Maka ya terserah yang mana yang lebih lapang bagi dia. Tapi sebagian ulama, ini baru tadi malam saya diuji, saya ujian di UIN Madinah itu fikul at'imah. Jadi fikih jadi akikah itu sebagian ulama hanya mengatakan sampai 7, 14, 21. Lebih itu tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Nah, sebagian ulama mengatakan boleh. Ya, mazhab Syafi'i mengatakan tidak ada, setelah ini enggak ada. Jadi sebagian ulama mengatakan boleh enggak kita mengakikah setelah dewasa? Sebagian ulama mengatakan boleh, tapi pendapat yang lemah. Yang benar adalah kan itu kan orang tua kita. Tidak berdosa kita. Orang tua dulu enggak mampu dan itu hukumnya sunnah muakkadah, bukan wajib. Ya, wallahu taala alam. Jadi dua-duanya mana yang lebih lapang? Ya, tetapi kalau menurut saya ya Idul Kurban yang lebih diutamakan. Kenapa? Karena waktunya cuma 1 hari. 4 hari. Kalau memilih pendapat akikah boleh di waktu besar, kapan saja boleh. Ya umur 2 tahun lagi boleh ya. Tapi Idul Kurban hanya sekali setahun ini. Dan waktunya 4 hari ya. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Antum baca antum. Saya ingin bertanya, jika biaya untuk membeli hewan kurban dari uang suami, apakah keduanya tidak boleh potong kuku dulu sampai dipotong hewan kurban? Hanya kepala keluarga yang akan diatasnamakan. Ya tidak harus anak, nggak perlu. Jadi yang beratas nama saja. Dan mengatasnamakan yang lebih baik adalah kepala keluarga. Kalau saya lihat ada anaknya, anak pertama, tahun depan anak kedua digilir. Ya boleh-boleh saya, tapi yang paling tepat adalah kepala keluarga yang punya hak, yang punya uang, yang punya ini. Ya, maka dia meniatkan untuk semua keluarganya. Ya, nah, jadi yang tidak boleh potong hanya kepala keluarga. Dan memotong kuku ini, Pak, hukumnya sebagian ulama mazhab Hambali mengatakan haram, sebagian ulama juga mengatakan makruh. Kemarin saya ditanya, Ustadz, ada jamaah haji, kami mau tahallul nih, sementara saya mau berniat kurban di Indonesia. Macam mana, Ustadz? Ya kan? Nggak boleh. Nah, tahallul hukumnya wajib. Ini hukumnya makruh. Maka didahulukan yang wajib dibanding yang makruh. Maka silakan, saya bilang, silakan tahallul. Ya, karena wajib. Kalau nggak tahallul gimana mau tamattu ya? Maka tidak mengapa. Memang ada yang mengharamkannya seperti mazhab Hanafi. Tapi pendapat jumhur mengatakan memotong kuku itu tidak sampai derajat haram, tapi makruh hukumnya. Hikmahnya apa? Kata sebagian ulama, menyerupai saudara-saudara kita yang sedang haji. Mereka haji seperti orang yang beriman tidak boleh potong kuku, maka kita berharap kesempurnaan pahala rambut dan kuku kita ketika kita berkorban, insyaallah taala. Taqabbalallahu minna minkum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.